Nah, sebelum Pop mungkin Niki sama Songel sudah berada di segmen ketiga dan pembahasan nama Songel dengan ketiga narasumber yang hadir pada siang hari ini cukup menarik. Pak Kabit, sejauh ini pendampingan seperti apa dari UPTD sendiri terhadap bullying anak, kekerasan anak, dan sebagainya. Dan informasinya katanya di UPTD sendiri ada pendampingan secara psikolog. Ada psikolognya berarti ya? Ada. Itu seperti apa Pak Kabit? Jadi kalau persisnya begitu kan ini emang ilmunya yang khusus gitu orang Oke. psikolog, tapi yang jelas ketika ada kasus-kasus apapun itu, jadi tetap dilihat beberapa kemungkinan yang terjadi kan gitu, termasuk apakah itu akan menyangkut masalah psikologinya kan gitu. Jadi oleh konselor kita kan ada beberapa orang konselor di UPT itu kan melihat kasus ini seperti apa atau korban ini seperti apa gitu. Ketika itu memang memerlukan asesmen dari psikolog, maka itu akan lanjut ke psikolog gitu kan untuk mendapatkan penguatan begitu. Tapi secara umum rata-ratanya semua dapat pendampingan secara psikologis. Secara umum iya gitu. Apalagi kalau pernikahan usia anak itu ya wajib itu untuk Wajib laki-laki ya. ya. Karena kan utamanya yang goncangan itu kan paling sering terjadi pada yang perempuan kan gitu. Karena kan biasanya secara emosional kan gitu. Perempuan itu lebih dia kan perasaannya gitu. Maka hampir semua pernikahan usia anak yang dipisah itu kemudian dibawa ke rumah aman itu mendapatkan pendampingan secara psikolog ya. Tapi bagaimana proses pendampingan itu nanti kayaknya kita perlu ngomong dengan psikolog ini kan sebagai Nah ini Pak narasumber Kabit, gitu. rumah aman itu seperti apa sih sebenarnya? Rumah aman ini sebenarnya kan ditempatkan untuk korban-korban tindak kekerasan. Gitu kan. Tapi Untuk sementara dipisah berarti. iya, artinya kan kalau dia memang harus ditempatkan dulu di rumah aman ini emang ada sesuatu yang terjadi begitu kan. Ya, jadi itu rumah aman ini untuk perempuan dan anak. Tidak boleh yang laki-laki. Laki-laki dewasa gitu, tapi kalau anak laki-laki boleh. Jadi kalau posisi rumah aman tidak bisa kami sebutkan di mana lokasinya karena kan supaya betul-betul aman cukup kita aja yang tahu kan begitu. Tapi kesehariannya mereka didampingi terus ya? Oh iya, didampingi kan di rumah aman itu nanti ada selain memang ada staf yang sebagai penjaganya, ada juga konselor di sana kan gitu. Karena kadang-kadang kan dalam kasus-kasus tertentu gitu kan kalau goncangannya cukup hebat gitu dari sisi kejiwaannya kan ada yang ingin keluar dari rumah aman kan ini menjadi tanggung jawab kami nanti kan kalau terjadi sesuatu maka ya cukup ketat di sana kan artinya orang tidak bisa sembarangan masuk ke sana atau tidak semua orang tahu juga rumah aman itu di mana kan gitu. Oke, berarti hanya teman-teman Hanya teman-teman yang tahu ya. memberi layanan saja yang tahu. Oke, kalau teman-teman Dewan Anak ini bagaimana melihat dalam artian untuk membangun mental psikologis anak yang sudah dalam artian terkena kasus itu untuk agar mereka kuat kembali itu seperti apa kira-kira? Mungkin ini ya terus diberikan stimulus kepada anak-anak yang sudah menjadi korban kekerasan karena dalam artian mereka itu sudah low motivation. Jadi mereka tuh butuh sekali motivasi untuk mereka tetap tegar gitu, untuk bagaimana mereka bisa melupakan hal-hal yang sudah mereka yang mereka alami seperti itu, supaya semangat yang baru itu bisa terwujud. Jadi butuhnya motivasi, semangat setiap hari itu sangat berpengaruh, sangat berimpact kepada mereka untuk bisa perlahan pulih kembali. Ya, karena kan kita cukup mengetahui ya dalam artian wanita remaja itu rentan sekali kan untuk naik turun moodnya itu kan, apalagi bisa moodnya. Jadi memang harus tetap ditemenin. Namanya anak-anak yang baru beranjak remaja itu nggak bisa memendam sesuatu sendiri. Karena kan mereka yang tadi Pak Kabit bilang emosionalnya belum stabil. Jadi apapun itu bisa mereka lakukan tanpa berpikir panjang. Contohnya saja seperti percobaan bunuh diri. Oh, ada yang seperti itu? Kadang ada yang sampai begitu. Terbesit ya. Iya, kadang ada sampai kepikiran mau keinginan seperti itu. Jadi memang anak yang beranjak remaja itu harus tetap didampingi, harus tetap ditemani untuk bercerita apapun itu, dan dia harus punya satu orang yang membuat dia merasa nyaman untuk bercerita apapun itu.
Oke, berarti memang benar-benar apa istilahnya ya? Urgent banget. Pendampingan banget Iya. ya. Dan yang terpenting kan dukungan dari keluarga dan Keluarga. masyarakat Iya. sekitar itu yang paling bisa cepat memulihkan kondisi anak tersebut itu. Jadi jangan sampai karena ada sesuatu masalah gitu anak ini bahkan dibully ini kan tambah kacau Tambah jadinya ya, ya. tambah membuat Ya, mental down mereka Iya. ya. tapi kalau ada dukungan keluarga yang kondusif gitu, terus dukungan dari masyarakat ini akan mempercepat prosesnya kan Oke. gitu. Nah ini kita berbicara langkah-langkah. Kira-kira apa langkah-langkah di pemerintah Kabupaten Lombok Barat sendiri untuk menekan angka perkawinan dini tersebut selain mengeluarkan eh, aturan-aturan yang ada sampai saat Ya, ini? jadi yang selanjutnya yang kami lakukan kemarin sudah kita laksanakan sosialisasi di 8 desa gitu ya. Kemudian kami juga bekerja sama dengan beberapa teman NGO atau pegiat untuk perempuan dan anak kan gitu. Termasuk kita mengumpulkan ketua forum BPD gitu se-Kabupaten Lombok Barat. Kemudian juga mencoba memasukkan isu-isu perempuan dan anak ini di dalam proses pembangunan di desa gitu. Artinya kami mendekati pendamping desa itu baik yang kabupaten maupun kecamatan gitu. Kita coba menyampaikan isu-isu apa yang kira-kira eh, terkait perempuan dan anak ini yang perlu diangkat di dalam pembangunan di desa gitu kan. Sehingga harapan kita kan untuk mewujudkan desa yang ada di Kabupaten Lombok Barat ini menjadi desa yang ramah perempuan dan peduli anak. Nah, jadi isu-isu sekitar itu ini sudah kami diskusikan, komunikasikan utamanya kan dengan teman di dinas PMD, kemudian dengan fasilitator dan pendamping desa gitu. Sehingga mudah-mudahan harapannya isu-isu terkait perempuan dan anak ini masuk gitu di dalam proses pembangunan desa itu. Oke, yang terpenting adalah angkanya semakin menurun ya di tahun Mudah-mudahan selanjutnya. semakin menurun. Dan saya rasa kalau kita semua begitu peduli dan mau begitu tidak tertutup kemungkinan kan artinya dalam proses yang lebih cepat gitu bisa kita turunkan kasus pernikahan usia anak ini kan begitu. Oke, nah ini pertanyaan terakhir nih Pak Kabit. Secepat apa teman-teman UPTD melakukan kegiatannya begitu mendapatkan laporan dari masyarakat? Eh, Sangat tergantung situasi sih sebenarnya. Karena saya bilang nanti ketika ada laporan langsung kan gitu. Kadang kan karena memang terbatas juga tim yang ada di UPT ini mungkin dia bisa molor-molor sedikit. Tapi kalau yang lokasinya misalnya jauh begitu dan apalagi kadang-kadang malam kan nyampe kan berpikir keselamatan juga gitu. Tapi insya Allah itu paginya mesti mereka akan datang. Kalau misalnya lapornya itu malam terus lokasi jauh dan sulit gitu kan dari sisi keamanan kan itu sangat berisiko. Oke, Nah, tapi insya Allah paginya pasti teman-teman UPT akan datang. ya. Eh, Kemana masyarakat harus melapor? Apakah ada hotline, telepon, SMS, WA, atau seperti apa? Ada hotline-nya, ada WA-nya untuk UPT PPA gitu. Oke, berarti masyarakat yang melapor juga tidak perlu hadir di UPTD ya, Nggak perlu bisa hadir. langsung Bisa melalui online. SMS. Dengan syaratnya, yang penting pelapornya namanya jelas, alamatnya Iya, jelas ya, dan dan kasusnya juga di mana jelas. sih? Oke Pak Kabit, saya akan memberikan waktu 30 detik buat Pak Kabit, buat Mbak Royani dan Mas Andi. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar angka pernikahan dini di Lombok Barat, kekerasan dan bullying semakin menurun di tahun selanjutnya. Silakan. Jadi kalau saya mungkin umum saja. Jadi anak ini adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi untuk bagaimana mereka tumbuh kembang mendapatkan hak-haknya itu membutuhkan kerjasama kita semua gitu. Artinya dengan kita semua peduli kepada anak bukan saja hanya masalah pernikahan tapi bagaimana pendidikan anak-anak di Kabupaten Lombok Barat ini harus kita tingkatkan karena kan senyatanya kan rata-rata masyarakat kita kan masih rendah gitu. Nah, upaya-upaya ini tentunya harus kita lakukan secara bersama-sama kan begitu. Jadi tidak bisa dilakukan oleh satu dua OPD, tetapi OPD, kemudian kecamatan, desa, dan masyarakat juga. Kalau kita semua peduli gitu kepada hak-hak anak ini, tentunya pemenuhannya akan menjadi lebih mudah. Gitu. Oke, kalau Mbak Royani, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Mungkin terkhusus buat remaja-remaja ya. Kita sebagai generasi muda sudah saatnya untuk merubah mindset. Mungkin kita tidak melakukan kekerasan, tidak melakukan bullying,
Akan tetapi kita usahakan untuk tidak menikah anak, yaitu kejar ijazah bukan buku nikah. Oke, itu menarik, simpel, padat dan jelas. Kalau dari Mas Santi seperti apa? Iya, kalau dari saya mungkin mari kita sama-sama bangun negeri karena anak-anak Kabupaten Lombok Barat khususnya merupakan inspirasi nasional Indonesia. Oke, terima kasih Mas Sandi, Mbak Royani, dan Pak Musdilkar terkait dengan pembicaraan kita hari ini, bahwa mulai saat ini memang kita harus menekan angka bullying, pernikahan dini, dan kekerasan anak Lombok Barat. Nah, sebentar Lombok itu dia ngobrol-ngobrol singkat sama Songel dengan ketiga narasumber hari ini. Semoga apa yang dicita-citakan oleh teman-teman di P3A untuk menekan angka kekerasan anak itu semakin menurun dari tahun ke tahunnya. Dan itu dia, dan saya Mas Songel mewakili kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.